Makanya kisah Abu Thalib sendiri, yang sebagian orang mengatakan Abu Thalib adalah mati dan wafat dalam keadaan kafir, tentunya harus membaca sejarah perjalanan ini juga, agar semakin atau sedikit berhati-hati dalam menilai tentang paman dan Nabi Abu Thalib. Sebagian mengatakan bahwa Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak beriman. Akan tapi ketahuilah bahwa kita bisa membaca dengan cara ilmiah juga untuk bisa memasukkan pamanda Abu Thalib ke dalam wilayah iman. Ke dalam wilayah iman. Jika ada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Thalib tidak beriman lalu abadi di neraka, maka urusan yang mungkin mereka juga punya hujjah, akan tapi yang mengatakan Abu Thalib beriman lalu tidak selamanya di neraka dan punya hujjah harus kita hargai. Dan itulah yang selama ini kita percaya dan kita anut. Di dalam pembahasan akidah, keimanan, memang ada riwayat mengatakan, memang disebutkan termasuk innaka lan tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan berikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, wahai Muhammad. Sebagian mengatakan itu adalah kisah Abu Thalib. Sebagian mengatakan itu kisah Abu Thalib. Akan tapi untuk membaca perjalanan Abu Thalib tidak hanya dengan kisah ayat tersebut, akan tapi kita bisa membaca lebih luas lagi. Pertama, apakah betul Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Yang kedua, apakah betul di dalam bersyahadat harus betul dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Atau cukup mengatakan Muhammad adalah nabi, utusan Allah, dan aku percaya Tuhan Allah, dengan bermacam-macam lafaz yang mengandung makna tersebut? Atau ada iman dengan hati biarpun tidak berucap dengan lesan? Atau haruskah diucapkan dengan lesan? Ini juga pembahasan supaya kita ini waspada. Maka di saat ada orang mengatakan Abu Thalib dalam wilayah iman, mereka tidak serampangan, tidak sembrono. Paling tidak ada adab. Bagaimana ini Abu Thalib yang sudah tahu loh ya, dari awal-awal sudah diberitahu oleh Bahira bahwasanya ini calon nabi. Dan orang seinsyaf Abu Thalib. Kalau memang Abu Thalib memang ada kebencian dari kecil, dari sini sudah dimusnahkan baginda Nabi. Tapi justru malah dicintai melebihi daripada anak-anaknya sendiri. Ada apa dengan itu semuanya? Setelah diberitahu kalau ini calon Nabi loh ya, bukan beliau orang yang tidak tahu ini calon Nabi. Kalau calon Nabi kemudian merawat, di balik perawatannya ini ada makna apa? Mari kita membaca pelan-pelan, jangan langsung buru-buru. Mengatakan Abu Thalib di neraka dan seterusnya. Baik. Ternyata ulama tidak bersepakat bahwa dalam bermasuk Islam adalah harus mengucapkan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, biarpun itu pendapat tidak kuat, cukup kalimat yang menunjukkan makna itu adalah sah. Bersamaan itu juga telah ditemukan syair-syair Abu Thalib yang menunjukkan bahwa dia kagum dengan agama yang dibawa oleh anak saudaranya ini. Baik, anggap saja itu tidak diperlukan. Anggap saja sampai kepada kesepakatan Abu Thalib tidak bersyahadat. Tapi untuk berhusnudzon, apakah sudah tidak ada celah? Yang jelas secara zahir Abu Thalib tidak pernah menyakiti Nabi dan termasuk penjaga yang menjaga Nabi. Yang menjaga baginda Nabi SAW disebut penjaga dari luar. Sepak terjang Nabi dalam berjuang berdakwah di saat ingin diganggu dari luar, yang menghalangi pertama adalah Abu Thalib yang pasang dada. Abu Thalib yang pasang dada. Kedua adalah tidak terbukti bahwasanya Abu Thalib pernah sujud ke berhala. Tidak ada riwayat yang menunjukkan Abu Thalib pernah sujud ke berhala. Kemudian bicara tentang iman, dikatakan oleh para ulama an-nutqu bisyahadataini,
Masalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Apakah an-nutq bi syahadataini syatrun minal imani atau syartun minal iman? Ulama membahas tentang mengucapkan kalimat syahadat. Apakah mengucapkan kalimat syahadat ada bagian daripada iman, maka orang yang beriman dengan hatinya kalau tidak berucap syahadat, maka tidak dianggap imannya? Ada beberapa pendapat di sini. Yang pertama adalah memang betul mengucapkan kalimat syahadat adalah syatrun minal imani, bagian daripada keimanan. Bagi yang beriman dengan hatinya, seiman-imannya, kalau tidak berucap syahadat dengan lesannya, maka tidak dianggap imannya, maka dia akan di neraka selamanya. Ini pendapat. Kita letakkan di tempat mulia karena pendapat ulama. Pendapat yang kedua adalah mengucapkan kalimat adalah kalimat syahadat bukan syatrun tapi syartun, syarat. Dan syarat terbagi dua. Pertama syarat lisihhatil imani, syarat sahnya iman. Maka bagi orang yang beriman dengan hatinya, kalau tidak mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dianggap tidak sah imannya karena tidak terpenuhi syaratnya, yaitu bersyahadat. Maka orang yang hanya beriman dengan hatinya kalau belum mengucapkan kalimat syahadat, maka ia adalah belum beriman dan abadi di neraka. Pendapat mulia, pendapat ulama, kita letakkan di tempat yang mulia. Yang ketiga adalah mengucapkan kalimat syahadat adalah syartun, syarat li ijra'il ahkam ad-dunyawiyah atau fid dunya. Yang ketiga adalah mengucapkan kalimat syahadat adalah syarat untuk diberlakukan atas dia hukum-hukum Islam di dunia. Maka orang yang beriman dengan hatinya, selagi dia belum berasyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka di dunia dia tetap dihukumi sebagai seorang yang kafir, tidak boleh menikah dengan wanita muslimah, tidak saling mewarisi dengan muslimah, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Tapi di hadapan Allah bisa saja diterima itu iman. Dan itulah unek-unek Imam Ghazali suatu ketika di saat membahas tentang iman itu dengan hati saja atau harus dengan ucapan dengan lisan. Di saat sampai kepada pendapat iman adalah harus dengan hati dan dengan lisan. Yang tidak mengucapkan dengan lisannya, hanya beriman dengan hatinya, maka dia akan di neraka selamanya. Lalu Ghazali gelisah, wa kaifa yukhalladu fin nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Bagaimana mungkin ada orang diabadikan di neraka sementara di hatinya ada keimanan? Berkembang setelah itu menjadi pemikiran yang luar biasa ini. Maka mengucapkan kalimat syahadat adalah syartun li ijra'il ahkam bid dunya, syarat untuk diberlakukan hukum di dunia. Artinya sangat mungkin bahwa sangat mungkin sekali orang yang beriman dengan hatinya kemudian dia belum mengucapkan kalimat syahadat. Tentunya dibagi dua. Ada ikhtiaran, ada karena terhalang keadaan. Kalau terhalang keadaan sangat jelas. Terhalang keadaan. Mungkin diancam dan sebagainya, atau rasa takut dan sebagainya. Kalau terhalang keadaan sangat diterima. Bisa jadi orang yang tidak mengucapkan kalimat syahadat karena ayahnya, atau saudaranya, atau apapun yang memusuhinya. Adapun Abu Thalib sangat mungkin yang demikian itu karena apa? Abu Thalib merasa bahwasanya pelindungnya dari bangsa manusia di luar adalah pelindung Sayyidina Muhammad adalah beliau. Sehingga beliau dengan posisinya itu untuk mengambil posisi aman untuk mengamankan keponakannya. Sangat mungkin. Sebab serangannya dahsyat kepada baginda Nabi SAW. Bagaimana baginda Nabi dimusuhi, lagi sholat, Abu Jahal menyuruhnya melempar Nabi dengan kotoran segala macam. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka pendapat yang terakhir ini adalah pendapat ulama juga. Yang mengatakan bahwa bisa jadi seseorang itu secara zahir belum bersyahadat akan tapi hatinya penuh keimanan dan dia tidak akan selamanya di neraka. Dia akan diangkat oleh Allah ke surga. Dan semuanya memang antara hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Pendapat yang ketiga. Baik.
Di situ ada pendapat-pendapat istimewa 1, 2, dan 3 pendapat ulama. Kemudian kita membaca di alam nyata ada orang bernama Abu Thalib yang dari kecil merawat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bertuti punya kejahatan dengan Nabi, tidak pernah bersongkol dengan orang yang memerangi Nabi, akan tapi justru membela Nabi. Kemudian beliau wafat dalam keadaan tidak berasyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tanyakan hati kecilmu, wahai orang yang beriman, mana nuranimu? Ada 3 pendapat. Kira-kira pendapat mana yang Anda gunakan untuk menghukumi orang? Untuk menghukumi orang yang selama ini adalah dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali kita harus mencoba berpikir dengan cara seperti ini agar kita tidak tergopoh-gopoh. Inilah yang menjadikan orang-orang besar dari zaman dahulu kayak Imam Suyuti dan yang lainnya, atau termasuk Imam Sahzaini Dahlan, membuat satu buku Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Jadi seperti itu adalah kisah Abu Thalib. Maka baca dengan pikiran yang jernih, baca juga dengan hati yang penuh kasih, cinta kepada baginda Nabi SAW. Tentunya bagi orang yang berpendapat Abu Thalib di dalam neraka itu urusan dia, urusan Anda. Dan kami pun tidak mencaci Anda, akan tapi masih ada pilihan bahwasanya Abu Thalib beriman dengan hatinya, biarpun belum berucapkan kalimat syahadat, dan tidak akan selamanya di neraka. Artinya ada iman dan akan di surga. Sah. Ini pendapat. Seperti itu cara mandang Abu Thalib, orang yang berjuang untuk Rasulullah. Sehingga sampai bersama wafatnya Abu Thalib, beriringan dengan wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, itu dianggap sebagai tahun duka. Kalau orang yang tidak beriman, kenapa berduka? Kalau orang yang musuhi Nabi, kenapa berduka baginda? Amul huzun, tahun berduka. Baik, ini adalah kisah tentang paman dan Nabi Abu Thalib, ayahanda daripada Imam Ali bin Abi Thalib.